Kita semua milik sekolah. semuanya ya. Yang ada di kelas ini bukan milik sekolah, dan maksudnya 10.005 ini milik siapa? Kalau ketika kamu masih membicarakan 10.005 milik siapa, bukan milik sendiri, berarti kamu belum punya memiliki rasa kebersamaan di kelas ini. Ya? Oke. Kan kamu di sekolah ini hidupnya lebih lama dibandingkan di rumah. Karena di rumah mah dipakai buat tidur. Artinya di kelas itu harus dibuat senyaman mungkin. Sekarang giliran kalian untuk membuat kelas kalian nyaman, yang bisa dilakukan apa? Iya. Artinya harus dijaga dong. Dan dengan sebuah peraturan. Kalau di sekolah punya peraturan nggak? Punya. Salah satunya peraturannya tentang apa? Rambut, kerapihan, kaos kaki, nggak boleh telat, dari kedisiplinan ya. Nah, apa? Make up. Oke. Tapi kalian pernah dengar nggak kata-kata bahwa kalau yang namanya peraturan ada untuk bilang enggak? Kenapa? Karena kita tidak merasa memiliki peraturan itu. Nah, untuk itu saya pengen sekarang ngajakin kalian untuk membuat sebuah kesepakatan bersama. Gitu. Kesepakatan bersama, ya. Di mana kesepakatan ini haruslah menjadi sebuah keyakinan yang harus kalian jalani. Gitu, ya. Misal, kalau kamu lagi belajar, ada yang berisik. Enak gak? Berarti keyakinan apa yang harus kamu buat? Jangan berisik. Tapi yang namanya sebuah keyakinan harus dalam bentuk kalimat positif. Jadi gak boleh ada kata tidak, gak boleh ada kata jangan. Jadi kalau jangan berisik misalkan, berarti yang lain lagi belajar, yang lain berisik, artinya tidak saling menghargai. Berarti keyakinan yang harus kita buat itu adalah saling menghargai. Gitu. Terus kita lagi belajar, ada yang telat, ganggu nggak? Ganggu. Berarti keyakinan apa yang harus kita punya? Gak boleh telat. Kalau gak boleh telat, berarti kata positifnya apa? Datang tepat waktu. Gurunya gak boleh telat. Iya dong. Iya dong. Iya harus. Ya kan? Kemudian apa lagi? Kalau kelas kalian kotor, apa? Tentang kebersihan. Berarti kalimat kesepakatannya kira-kira apa? Jagalah buanglah sampah pada tempatnya. Pembelajaran misal gitu ya, silakan. Nanti kita akan sortir di depan gitu. Kita akan sepakati kira-kira mana yang make sense ya, bisa kita jalani dan tidak mengganggu aktivitas yang lain. Oke? Silakan sekarang kalian buat suatu keyakinan yang kalian ingin kalian jalani di kelas ini. Mangga.
Boleh
Kurang mah beureum tulisanna teh. Nah, dipotong-potongin. Dan oke, sekarang Ih, siapa malah bobogohan gitu gitu teh. ya, semua tolong perhatikan dulu. Coba perhatikan dulu, kita sepakati dulu bareng-bareng. Di kelas ada yang jomblo gitu. Silakan baca satu dia. Dengerin. Baca satu. Mendengarkan musik saat belajar itu asik. Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Untuk mendengarkan musik ini sebenarnya ada beberapa tipe belajar. Oke, ada orang yang bisa belajar secara harus diam. Dia harus diam. Ada orang yang belajarnya sambil dengerin musik juga it's okay. Gitu. Berarti kalau di sini menurut kita sama-sama kalau sambil dengerin musik kira-kira akan ada yang terganggu nggak? Solusinya gimana? Kalau pakai headset, apakah semua guru memperbolehkan? Betul, ya. Kecuali misalkan ketika kalian dalam tugas kayak tadi, saya minta kalian untuk mencari definisi, mencari contoh, itu kan saya nggak sambil ngomong ya. Nah kalian boleh tuh sebenarnya kalau mau sambil dengerin musik tapi pakai headset. Saya itu dulu kalau lagi ngajar, kalau lagi ngerjain soal, biasanya saya suka pasang musik, ya. Tapi karena ada yang pernah protes sama pelajarannya saya ketika pakai musik pas lagi ngerjain soal, jadi saya nggak pernah pakai lagi. Karena ada beberapa orang dan ternyata lebih banyak yang merasa terganggu dibandingkan yang menikmati gitu ya. Jadi bisa deal atau enggak? Tergantung situasi ya. Situasi ya, oke. Coba sekarang jangan terlambat. Setuju. Bolehkah ada toleransi? Sekolah kita sebenarnya punya toleransi sampai jam 7.15, setahu saya masih boleh diperbolehkan masuk, gitu ya. Tapi ya kalau udah di atas ya saya nggak tahu apa yang terjadi karena saya udah di kelas gitu. Kalau datang tepat waktu berarti setuju ya? Setuju. Oke, berarti datang tepat waktu. Apalagi ini nih, saling menghargai kalau temannya lagi piket di dalam kelas. Oke, di kelas ini banyak bahasanya tentang piket ya. Berarti saling menghargai. Kemudian menghargai yang belajar. Setuju? Setuju ya. Berarti kan masih saling menghargai. Kemudian jangan terlambat, wajib buka sepatu. Setelah kelas bersih atau sudah dipel. Karena menurut saya bisa aja tetap pakai sepatu, yang penting kalian tahu dan yakin kalau sepatu kalian bersih. Jadi nggak sampai mengotori kelas ya. Berarti menjaga kebersihan ya. Saling menghargai ketika sedang belajar, kita tidak boleh berisik. Setuju? Kalau lagi ada yang ngomong juga kedengeran. Kedengeran tapi nggak jelas. Ya, karena ada beberapa sumber ya, berarti harus saling menghargai. Kemudian memperhatikan guru menjelaskan sehingga tidak ada yang berisik. Dengan kondisi
Kalau ada guru di depan, kalian gandain sorangan. Ngerti mah? Nuanya riweuh, kos di pasar. Ya, berarti di situ lebih ke saling kita harus saling menghargai. Ketika saya berbicara kalian diam, ketika kalian berbicara saya akan memberikan kesempatan gitu ya. Oke, kemudian jagalah kebersihan sama ya. Tidak berisik. Nih rata-rata kalian tuh pada ngomongin tentang piket loh. Ada apa dengan piket? Para piket tuh saya Piket harus dilakukan Boleh. oleh semua siswa setiap jadwalnya. Burung juga. Saya pengen belajarnya sambil ngemil. Setuju nggak belajarnya sambil ngemil? Kalau kalian lapar banget, lain dahar tapi nggak. Kalau mau misalkan benar-benar lapar banget, ini khusus di kelas saya ya. Ini khusus di kelas saya. Kalian kalau mau, kan kita makannya makan pagi ya. Karena saya belajarnya tuh di jam pagi. Dan rata-rata saya tuh kalau nanya anak SMA Negeri 1 Cijeruk pasti kebanyakan belum pada sarapan. Ya. Jadi pas di awal kan saya itu selalu mencatat dulu ya. Nah itu kalau kalian mau sambil makan boleh tapi nggak berisik. Ngomong nggak mudah karena pas muda cakep bahasanya. Saya akan membolehkan kalian, oke? Yang penting ketika saya nyatet di depan, oke? Ya, tapi ketika saya menjelaskan tidak boleh karena itu artinya kita tidak saling menghargai. Itu paham ya? Ya. Baru ngomongin sekarang ya masalah itu karena kalian baru dapat saya kelas pagi saat ini doang kan ya. Jadi kalau kalian misalkan mau sarapan, tapi sarapan tetap kerupuk. Gandeng. Kerupuk gandeng gitu tanya. Purwomo akan kerupuk dorok-dok. Saya ingin tidak mengerjakan PR di sekolah. Namanya di PR ya. Dulunya pekerjaan. Bekerja sama dengan baik. Jangan saling mengandalkan. Setuju? Ini yang terakhir nanti aja lah ya. Yang ingin saya jalani di kelas ini, saya ingin belajar menggunakan HP. Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kalau diizinkan. Menggunakan HP di sini posisinya ingat untuk belajar, bukan untuk balas chat si ayang. Oke? Ya, nggak usah dibalas chat ayang mah tuh, ya. Kalau ayang kamu benar-benar itu ayang sesungguhnya dia akan paham kalau kamu belajar menuntut ilmu untuk masa depan kita berdua. Selalu sayangi teman kalian. Kenapa langsung zoom? Saling sayang menyayangi, setuju nggak? Emang kamu nggak coba boleh saling sayang? Sayang terus sayang. Bedain antara kasih sayang, cinta sama jatuh cinta. Ya, jatuh cinta mah lawan jenis. Ya, ayo kasih sama mama ketika kamu bisa jalan barengan, ngobrol barengan itu berarti kamu udah punya rasa sayang. Ya. Dan selalu pagi harusnya pulang sekolah. Suka pada kesiangan kalau pagiku. Sopan santun dalam berbicara. Ya, sopan
Boleh nggak? Tong sako. Beda tempat ya. Beda tempat. Ya nya, lamun kamu di rumah arek main game nepi ka mata kuloh awak teman di saburan ke premah guys. Kalau di sekolah boleh nggak? Boleh kalau lagi istirahat. Ya, kalau lagi belajar enggak? Boleh. Ya itu ada beberapa yang mabar. Oke. Dan saling menghargai dan ini semua orang butuh Guys. sama tadi saya tuh nanya harus bisa saling support satu sama lain. Ini nih yang sering terjadi itu adalah kasus perundungan. Ya, kasus perundungan ini bisa kita minimalisir dengan cara apa? Saling menghargai. Gitu ya. Bukan menjauhi temannya. Oke? Jangan merasa paling wow gitu ya. Jangan merasa paling jadi prince and princess gitu kalau di kelas ya. Tapi kalau di kelas semua sama. Ya, nggak boleh ada yang beda. Nggak boleh ada yang diintimidasi. Karena ketika ada orang yang diintimidasi, ya, baru tadi kita bilang saling menghargai, tapi masih ada yang saling ngobrol. Iya. Ya kan? Kenapa saling menghargai itu penting? Kita merasa beruntung ketika kita masuk ke sebuah tempat yang baru, kita bisa langsung menemukan teman. Iya. Tapi akan merasa sangat berat bagi orang yang memang dia tidak bisa mencemplungkan dirinya di dalam pertemanan. Jadi gimana caranya? Caranya adalah teman yang lain mencoba untuk mengajak. Apa? Untuk mengajak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Siti Yulianita Utami. Di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Konsep dari budaya positif ini timbul diantaranya karena adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian juga adanya konsep disiplin positif didasarkan pada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk paradigma baru dalam pembelajaran ini, di mana tujuan pendidikan menjadi lebih holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan juga olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk disiplin positif ini sendiri ditujukan untuk menumbuhkan suatu kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, disiplin positif ini bisa kita lakukan baik di rumah, di sekolah, dan juga lingkungan sekitar kita. Kebutuhan dasar manusia. Untuk perilaku yang ditimbulkan atau perilaku yang muncul dari seseorang itu didasarkan atas pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia, di mana menurut Maslow itu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima, kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan juga kebutuhan akan kesenangan. Perilaku yang timbul dari seseorang menurut Maslow didasarkan dari pemenuhan kelima kebutuhan dasar manusia ini. Untuk itu,
Motivasi dari perilaku yang muncul oleh seseorang itu ada 3 jenis motivasi. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi yang pertama dan yang kedua ini merupakan motivasi yang berasal dari eksternal, sehingga motivasi ini tidak bertahan secara lama dan tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang ketiga, di mana motivasi ketiga ini adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau secara internal, sehingga motivasi ini akan membuat perilaku manusia itu berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan karena ia sadar dan menghargai diri sendiri dan nilai yang ia percaya. Jadi motivasi ketiga itu adalah motivasi yang terbaik yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Untuk konsep disiplin dengan identitas yang gagal biasanya dikarenakan dengan pemberian hukuman dan juga pemberian penghargaan. Kenapa pemberian hukuman ini dikatakan sebagai identitas yang gagal? Karena dalam hukuman akan menimbulkan hal yang menyakitkan, kemudian juga hal yang tidak nyaman, murid merasa takut, dipaksakan, murid juga menjadi menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, dan murid menjadi seseorang yang lebih rendah diri. Sedangkan jika kita menggunakan konsep disiplin itu menggunakan penghargaan, itu tidaklah berjalan efektif. Kemudian juga dapat merusak hubungan, kemudian mengembangkan kreativitas, kemudian dapat memberikan hukuman dengan sistem ranking, sebetulnya seperti itu, dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Lalu seperti apa konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Nah, untuk konsep disiplin identitas sukses ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama pemberian konsekuensi dan yang kedua adalah pemberian restitusi. Nah, untuk pemberian konsekuensi ini juga masih penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ini juga hasil dari stimulus dan respon, dan murid lebih menghormati peraturan. Sedangkan jika kita melakukan pendekatan restitusi, maka murid menjadi lebih bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid lebih menghormati orang lain dan juga dirinya. Untuk itu, konsep disiplin yang paling memungkinkan yang kita lakukan seharusnya adalah dengan pendekatan restitusi. Nah, untuk restitusi itu sendiri, apa sih yang dimaksud restitusi? Jadi ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Nah, dalam melakukan disiplin positif, kita sebagai guru, kita bisa menempatkan diri di 5 posisi kontrol. Nah, coba nanti kita lihat nih dari video yang akan ditayangkan. Kira-kira kita itu sudah ada di posisi mana sih? Apakah kita masih ada sebagai posisi penghukum? Atau kita masih pembuat rasa bersalah? Atau kita sudah menjadi posisi sebagai teman? Kemudian atau kita bahkan sudah dalam posisi pemantau?
atau bahkan mungkin kita sudah dalam posisi manajer. Nah, yang paling tidak diperbolehkan tentunya adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, dan juga teman. Kenapa? Karena balik lagi, ketika kita menjadi seorang penghukum, itu akan menyakitkan bagi peserta didik. Kemudian pembuat merasa bersalah akan membuat peserta didik menjadi rendah diri dan tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia merasa jadi orang yang paling bersalah. Sedangkan untuk menjadi posisi teman, sebenarnya ini baik, tapi nanti akan ada kecenderungan bahwa peserta didik ini akan lebih hormat kepada guru A dan dia akan lebih barbar misalkan kepada guru B dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan untuk proses pemantau ini juga sudah sangat luar biasa. Karena apa? Karena pemberian konsekuensi sudah didasarkan dengan data dan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Dan yang paling keren itu adalah posisi manajer. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita bisa menyaksikan video berikut. Mari kita saksikan bersama.
Jadi yang paling baik itu adalah posisi sebagai manajer ya. Karena dimana dalam posisi manajer kita ini tidak memberikan suatu hukuman, kita tidak menjalankan suatu peraturan dengan sebuah paksaan, tapi kita memulainya dengan suatu keyakinan, seperti itu ya. Biasanya kita membuat peraturan. Apa sih bedanya antara peraturan dan juga keyakinan? Jadi kalau peraturan itu bisa berasal dari hanya satu pihak saja, sedangkan kalau keyakinan kita membuat suatu konsekuensi dan juga keyakinan bersama-sama, bukan hanya berasal dari kita tapi juga berasal dari peserta didiknya, dan itu akan menjadi lebih adil sehingga peserta didik pun merasa lebih memiliki keyakinan tersebut, seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi suatu permasalahan peserta didik, maka sebagai manajer kita harus melakukan langkah segitiga restitusi berdasarkan keyakinan kelas ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk segitiga restitusi ini, Ibu Bapak dapat melihat video yang akan saya tayangkan berikut. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Apa kabar Risma? Oke, coba Risma tahu nggak kenapa Ibu hari ini manggil Risma? Tahu Ibu, karena Risma nggak masuk jam pelajaran Ibu. Oke, kalau Risma udah tahu, kira-kira yang Risma perbuat itu hal baik atau hal buruk? Tidak baik Ibu. Tidak baik. Oke, ya kita sebagai manusia wajar ya kita melakukan sebuah kesalahan, tapi kita pasti bisa menyelesaikan. Pasti punya alasan dong kenapa kamu melakukan hal itu. Boleh nggak saya tahu alasan kamu? Risma kan tadi ikut rapat OSIS, katanya rapatnya cuma 2 jam, ternyata lama. Jadi Risma nggak sempat minta izin di jam pelajaran Ibu. Oh, itu saya hargai kejujuran kamu udah jujur sama saya, tapi sebelumnya kan kita sudah bikin keyakinan kelas ya. Coba menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini sebelumnya? Disiplin sama saling. Saya hargai kejujuran kamu udah berani ngomong sama saya. Oke, nah sekarang tapi kan kita sudah punya keyakinan kelas ya. Oke, menurut kamu ada berapa keyakinan coba? Ada 2, Iya. disiplin dan saling menghormati. Oke, nah menurut kamu dari keyakinan kelas yang kita buat itu, apakah kamu meyakini bahwa kita itu harus disiplin dan saling menghormati? Kalau kamu meyakini keyakinan kelas kita, apakah kamu mau untuk memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan? Ya Bu, saya siap memperbaikinya. Oke, nah kalau kamu siap memperbaikinya, kira-kira rencana apa yang akan kamu buat untuk memperbaikinya? Pertama-tama saya minta maaf sama Ibu. Terus kirain waktu jika saya ada rapat OSIS sendiri, saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu. Terima kasih banyak, saya appreciate apa yang kamu lakukan di hari ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar dari kejadian yang sudah kita lalui ini. Dan sekarang silakan kamu bisa melanjutkan istirahat kamu. Oke, terima kasih ya. Ibu. Oke. Saya Risma. Dari pelajaran tadi saya jika berbuat kesalahan, saya lebih baik dipanggil dan dibicarakan baik-baik daripada langsung dimarahi dan ditegur. Oke, apa kabar Rizky hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, Rizky tahu nggak kenapa Ibu panggil hari ini? Nggak tahu. Coba diingat-ingat lagi. Tadi pas di pelajaran Ibu, Rizky ngapain? Ketiduran Bu. Ketiduran. Oke, menurut Rizky ketika lagi proses pembelajaran, Rizky ketiduran itu hal baik atau enggak?
Enggak, Bu. Nggak baik ya? Oke, berarti kita sama-sama tahu ya bahwa ketiduran di saat pelajaran itu nggak baik gitu ya. Tapi selaku kita sebagai manusia gitu ya, itu adalah sebuah kewajaran ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Tapi yang harus kita lakukan di sini adalah kita memperbaikinya sama-sama, oke? Oke. Dengan yang kamu lakukan, saya tahu pasti kamu punya alasan tersendiri. Bolehkah saya tahu alasan kamu kenapa tidur di jam pelajaran saya? Boleh, Bu. Oke. Karena kan tadi dari Isa main game sampai subuh, Bu. Sampai subuh, saya hargai kejujurannya Rizky main games gitu ya. Tapi tentunya kita juga tahu dong kesepakatan kelas kita ya, bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas. Coba keyakinan kelas apa yang kamu ingat? Disiplin. Nah, oke. Kamu meyakini nggak bahwa kita itu harus disiplin? Yakin. Oke, kalau seperti itu, apakah Rizky bersedia melakukan perbaikan atas tindakan yang Rizky lakukan? Oke, kalau Rizky mau memperbaikinya, sekarang kira-kira rencana apa aja yang akan Rizky lakukan untuk memperbaiki tindakan Rizky sebelumnya? Mau tidak bergadang lagi, terus disiplin waktu buat main gamenya. Udah, Bu, membagi waktu. Oke, berarti Rizky akan lebih mampu memanage waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Saya appreciate buat apa yang akan Rizky lakukan, dan semoga kita bisa sama-sama konsisten melakukan apa yang ingin kita lakukan demi memperbaiki kesalahan kita. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Rizky atas waktunya. Ya, sekarang silahkan Rizky bisa langsung istirahat. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febriansa dari 11 IPS 2. Jika saya melakukan kesalahan, saya lebih baik diskusi secara baik dan tentang gitu dibandingkan dengan cara bermarah-marah seperti diomelin dan lain-lain gitu. Terima kasih banyak. Demikian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.